Gus Samsudin lagi-lagi rame di Jagadmedia. Di video ini, Gus Samsudin berusaha menyelamatkan gurunya yaitu Mbah Sudiro menggunakan ilmu ajan halimun. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihat kehadirannya. Beliau Gus Samsudin membawa Mbah Sudiro jauh dari orang yang sedang berjaga di sekitarnya. Akan tetapi saat menjauh dari mereka, tiba-tiba saja terdapat serangan dari luar sana. Allah Akbar. Allah Akbar. Asal guru. Meskipun dalam kondisi yang tidak imbang, yaitu Gus Samsudin seorang diri, Gus Samsudin tetap berusaha melawannya. Awalnya dikira yang menyerang hanya satu dukun yang muncul tiba-tiba dari arah yang tidak dia ketahui. Namun tiba-tiba yang menyerangnya ternyata melebihi dari satu. Di situ ada total 5 orang dukun. Walaupun dalam kondisi yang tidak imbang, Gus Samsudin masih berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Walaupun dalam kondisi dari pemulihan karena semalam bertempur dengan dukun gagak hitam ini, Gus Samsudin mencabut keilmuan mereka satu persatu. Gus Samsudin membuang keilmuan mereka dengan mencabutnya dari tubuhnya dan dibuang jauh-jauh darinya. Ilmu yang dicabut itu adalah ilmu hitam. Wah, ilmu hitam. Allah. Di mana markasnya? Dibawa kemana Mbah Sudiro tadi? Ya Allah, dibawa kemana? Ketika melihat video ini, ternyata begitu ganas serangan para dukun gagak hitam ini. Gus Samsudin sampai muntah darah. Bukan hanya darah kecil, bukan hanya darah sedikit. Nah, pada saat ini Gus Samsudin melakukan tirakat untuk penyembuhan dan pemulihan. Beliau menggunakan rogo sukmo. Di samping itu, Gus Samsudin juga berusaha menyerang dari jarak jauh sebagaimana dilakukan oleh Mamas Karyo, yaitu menyerang dukun dari jarak jauh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Sholawatullah alaika. Kabeh sampurna soko. Di sini Gus Samsudin melakukan pemulihan setelah semalam bertarung dan sempat tumbang di tempat. Gus Samsudin melakukan tirakat untuk pemulihan. Di sebuah gua, Gus Samsudin bersama Mbah Sudiro memusyawarahkan tentang beberapa hal untuk melakukan penyerangan ke tempat atau markas perguruan gagak hitam. Perguruan gagak hitam ini adalah perguruan yang mana Mbah Sudiro dulu belajar di sana. Akan tetapi karena ajarannya sesat, akhirnya Mbah Sudiro memutuskan keluar. Nah, di gua itu berusaha Mbah Sudiro merencanakan menyerang perguruan gagak hitam. Akan tetapi Gus Samsudin memintanya untuk tidak terburu-buru dulu karena mesti dipertimbangkan strateginya. Dari sejak 1 minggu Gus Samsudin berjuang sendirian menyelamatkan mati-matian. Mungkin karena terluka terlalu parah, sehingga Gus Samsudin saat ini harus melakukan pemulihan karena
Luka yang dialami Gus Samsudin saat ini sangat begitu parah, karena dari sebelum-sebelumnya berusaha untuk membebaskan Mbah Sudiro dari sergapan dukun santet. Beliau mengalami luka parah dan luka dalam akibat serangan musuh-musuhnya. Beliau melakukan tirakat dan rogo sukmo. Tirakat tujuannya untuk pemulihan dan rogo sukmo untuk menyelamatkan gurunya Mbah Sudiro yang saat ini sedang disandra. Mbah Sudiro dalam kondisi yang sangat sekarat dan sangat lemah, karena dari sejak diculik oleh perguruan Gagak Hitam, yang mana perguruan tersebut memiliki pesana persambungan dengan Mbah Sudiro sebelum beliau tobat. Di Gagak Hitam ini terdapat ajian-ajian yang juga sangat luar biasa. Mereka sangat konsisten dan sangat menekuni ilmu hitam ini, sehingga karena mereka di perguruan ini sungguh sangat kuat, sehingga Gus Samsudin pun tidak mampu mengalahkan mereka. Akibatnya luka parah dialami Gus Samsudin, luka dalam dan juga muntah-muntah darah. Beliau melakukan rogo sukmo untuk melakukan serangan dari jauh, supaya Gus Samsudin bisa membawa gurunya kembali pulang ke Padepokan. Apakah setelah melakukan rogo sukmo ini Gus Samsudin akan berhasil? Mari kita tonton bersama-sama dan senantiasa menyumbangkan doa supaya Mbah Sudiro bisa kembali pulang dan Gus Samsudin kembali pulih sebagaimana sedia kala, agar Gus Samsudin bisa memberikan hiburan dan edukasi lagi melalui channelnya. Di saat Gus Samsudin melakukan penyerangan jarak jauh terhadap perguruan Gagak Hitam, rupanya Gus Samsudin karena kelelahan dan karena sakitnya terlalu parah, maka kemudian Gus Samsudin saat itu lemah seketika. Murid-murid Gus Samsudin yang menemaninya yang ada di sekitarnya kaget, karena Gus Samsudin tiba-tiba tepar. Tidak lama kemudian Kang Adin mendatangi beliau untuk melihat kondisi Gus Samsudin secara langsung. Tidak lama kemudian Gus Samsudin pun bangun dan duduk. Saat itu Gus Samsudin dan Kang Udin melakukan dialog. Kang Udin menanyakan kepada Gus Samsudin beberapa hal. Namun kemudian Gus Samsudin menyuruhnya untuk mengambil obat-obatan. Tidak lama kemudian, Kang Udin meninggalkan tempat memenuhi apa yang ditugaskan terhadapnya. Tidak lama kemudian, Kang Udin mendatangi kembali dengan membawa apa yang diminta oleh Gus Samsudin. Beliau membawakan obat-obatan. Ada beberapa jenis obat-obatan yang dibawanya. Gus Samsudin segera mungkin meminum madu untuk memulihkan kondisinya. Dibantu oleh Kang Udin membuka tutup botolnya. Madu merupakan obat yang paling manjur dan mujarab, karena memang madu merupakan obat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa obat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah madu, habatus sauda, dan beberapa jenis obat herbal lainnya. Madu ini sangat manjur dan sangat bagus ketika dikonsumsi oleh kita semua, karena tidak menggunakan efek samping dan kimia. Madu merupakan obat herbal yang bagus ketika dikonsumsi,
dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit luka sebagaimana dialami oleh Gus Samsudin. Setelah meminum obat madu dan beberapa obat lainnya, Gus Samsudin kemudian menceritakan kepada Kang Udin tentang beberapa hal yang dialaminya. Gus Samsudin menjelaskan bahwa beliau terkena serangan di bagian jantung, bahkan sampai muntah darah. Kang Udin menyimak penjelasan Gus Samsudin dengan saksama. Gus Samsudin menceritakan beberapa hal yang sangat penting dan urgen atas apa yang telah dialami setelah melakukan Rogo Sukmo. Gus Samsudin menceritakan dan Kang Udin menyimaknya dengan seksama. Ada beberapa hal yang diceritakan oleh Gus Samsudin, yaitu salah satunya sosok makhluk yang menyerang Gus Samsudin masih berada di dalam tubuhnya dan nanti akan dimediatorkan ke Kang Udin. Selain itu, Siapa, Bah? tidak lama kemudian Gus Samsudin membacakan ajian-ajian tertentu untuk mengambil proses pemasukan jin yang di dalam tubuh Gus Samsudin ke Kang Adin. Gus Samsudin membaca beberapa mantra karena jin yang masuk ke tubuh Gus Samsudin merupakan jin kafir yang sangat kuat. Sebagaimana kita ketahui, jin kafir merupakan jin yang melakukan beberapa hal yang bertentangan dengan syariat. Ia biasanya digunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu hitam, sebagaimana perguruan gagak hitam. Setelah melakukan pembacaan mantra, kemudian Gus Samsudin memasukkannya ke Kang Udin. Sontak Kang Udin langsung tergeletak dan merangkak bak macan dan singa yang menggaung. Gus Samsudin menanyakan beberapa hal, termasuk yang menyebabkan kenapa dia masuk ke tubuh Gus Samsudin. Beliau juga menanyakan kenapa melakukan dan tunduk terhadap mereka-mereka perguruan gagak hitam. Sebagaimana biasanya jin kafir ini akan melakukan hal yang berpotensi negatif, sebagaimana di video tersebut menyerang Gus Samsudin. Karena Gus Samsudin menanyakan beberapa hal yang tidak diinginkan oleh jin kafir tersebut. Maka kemudian jin kafir marah dan berusaha menyerang Gus Samsudin. Namun saja untung Gus Samsudin tidak bisa diserang karena di sini sekarang kamu nggak ada tuan, katanya. Karena Gus Samsudin sendiri telah memiliki beberapa ajian yang menjadi benteng, yaitu dzikir dan sholawat. Dzikir dan sholawat merupakan benteng terkuat untuk menyelamatkan dari jin-jin kafir. Oleh karena itu, hati yang kosong akan mudah dirasuki oleh jin-jin kafir. Dengan mengamalkan sholawat secara istiqomah, maka akan tidak mudah diganggu oleh jin kafir. Di kesempatan kedua, jin berusaha menyerang Gus Samsudin. Namun lagi-lagi, jin kafir belum berhasil menyerangnya. Karena dengan berkat sholawat, maka jin kafir pun mental. Nah, setelah ditepuk sekali saja oleh Gus Samsudin, maka kemudian jin kafir menjadi ketakutan. Jin kafir yang dimasukkan ke tubuh Kang Udin merasa ketakutan setelah dibacakan sholawat.
Kenapa kamu dikirim ke sini?" kata Gus Samsudin menanyakan kepada jin kafir yang ada di tubuh Kang Udin. Kata jin tersebut, "Saya mengikuti tuan saya." Jin kafir tersebut bersarang di tubuh tuannya. Jin kafir yang masuk ke tubuh tuannya ini akan berpengaruh terhadap tuannya untuk melakukan berbagai macam hal yang sangat bertentangan dengan syariat Islam, seperti menyakiti orang lain dan menyakiti siapapun yang tidak disukainya. Hal ini bertentangan dengan ajaran-ajaran ideal Islam, yaitu tentang pentingnya mengasihi sesama. Orang-orang yang memiliki jin kafir ini biasanya melakukan hal-hal yang sama sekali tidak diajarkan oleh baginda Nabi, sebagaimana menyakiti dan memusuhi orang lain. Biasanya jin kafir ini diperbudak oleh seperti dukun-dukun santet dan dukun-dukun yang sama sekali tidak mengedepankan etika dan kasih sayang. Nabi bersabda, "Ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai." Yang artinya, cintailah dan kasihanilah penduduk bumi. Orang yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, maka akan disayang oleh penduduk bumi, seperti disayang malaikat, disayang para ulama, dan disayang para orang soleh. Dan juga akan disayang oleh apapun yang dia miliki, sebagaimana cerita para sahabat dulu ketika ingin membeli kuda kepada kafir Quraisy. Kafir Quraisy menjelaskan kelemahan kuda tersebut. Katanya kuda itu tidak bisa mengejar musuh dan suka meringkik di tempat yang seharusnya dia diam. Sontak yang membelinya ini adalah orang Islam, sehingga tidak mau membeli karena tujuan membeli kuda tersebut biar bisa mengejar musuh. Namun kabarnya kuda tersebut dibeli oleh muridnya. Sontak gurunya ini bertanya kepada muridnya, "Tahu nggak apa kelemahan kuda ini?" Si murid menjawab, "Iya." Kemudian, "Kenapa tetap dibeli?" kata gurunya. Si murid menjawab, "Saya telah berbisik kepada kuda ini bahwa saya telah masuk Islam." Ternyata yang membuat lemah itu bukan kudanya, akan tetapi si pemiliknya. Karena apa yang dia lakukan memberikan energi baik positif maupun negatif terhadap yang dimilikinya. Karena si murid ini telah berbisik dan masuk Islam, akhirnya kuda itu pun manut, dan ketika dibutuhkan untuk mengejar lawan, ternyata kuda tersebut mampu mengejar lawannya dengan sempurna dan sehat. Gus Samsudin terus menanyakan berbagai macam hal terhadap jin kafir yang ada di tubuh Kang Udin. Gus Samsudin menanyakan apa yang bisa menyebabkan pihak lawan apes. Ternyata jin kafir yang ada di tubuh Kang Udin menjawab dengan jujur. Dan jin kafir tersebut juga memberikan informasi kepada Gus Samsudin bahwa perguruan tersebut memiliki ajian yang bisa melumpuhkan lawan. Tidak lama kemudian, Gus Samsudin mengeluarkan jin kafir tersebut dari tubuh Kang Udin, dan Kang Udin pun sadar. Setelah Kang Udin sadar, maka dialog pun kembali dimulai. Untuk menjaga kondisi badan Kang Udin yang saat itu tadi dimasukkan jin kafir ke tubuhnya dari tubuh Gus Samsudin, maka Gus Samsudin menyodorkan madu agar diminumnya. Tujuannya takut terjadi apa-apa dalam tubuh Kang Udin itu tadi. Setelah diberikan obat, maka dialog pun dimulai. Apakah susunan dan strategi yang akan dilakukan oleh Gus Samsudin dan Kang Udin beserta murid-muridnya di Padepokan Nurzat Sejati? Maka ikutilah channel selanjutnya dari kami. Mungkin sampai di sini saja channel kita untuk mereview film ini.
Maka kami akhiri dari ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.